Shalom, selamat berjumpa dan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ada satu pertanyaan yang sering kali muncul, khususnya dalam saat-saat tertentu di mana kita mengalami keadaan yang sedih atau berduka, ataupun keadaan di mana kita sedang bingung tentang alasan dan juga tujuan. Pertanyaan itu adalah, mengapa saya masih hidup? Mungkin pertanyaan ini juga saat ini sedang ada dalam pikiran saudara. Saudara bertanya-tanya, mengapa saya masih hidup di dunia ini? Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di bumi ini, maka itu artinya ada 3 hal. Bisa salah satunya, saudara. Tidak harus ketiga-tiganya ini menjadi alasan buat kita. Tapi bisa salah satu alasan ini menjadi penyebab mengapa kita masih hidup. Yang pertama adalah karena Tuhan masih punya rencana atas kita untuk kita kerjakan. Mungkin rencana kita sudah selesai, kita rasa rencana kita sudah beres di dunia ini. Tapi rencana Tuhan belum selesai atas saudara. Rencana Tuhan belum selesai, belum beres atas kita. Sampai rencananya itu tergenapi, baru kita akan kembali kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-5, di situ tertulis tentang Elia, seorang nabi yang ingin mati. Ia dengan sengaja masuk ke padang gurun, berjalan kaki tanpa membawa bekal apapun, dan dia berjalan sejauh 1 hari perjalanan. Itu jarak yang sangat jauh, saudara. Dia ingin hidupnya berakhir pada saat itu. Tapi apa yang dikerjakan Tuhan? Tuhan mengirimkan malaikat dan menyediakan makanan buat Elia secara ajaib. Tuhan juga menyediakan minuman buat Elia. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau Elia mati saat itu. Masih ada rencana Tuhan atas Elia. Masih ada rancangan Tuhan yang belum selesai, belum tergenapi atas hidupnya. Setelah Elia makan dan minum yang disediakan oleh Tuhan dan dikuatkan secara roh, ia menjadi kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan dan pelayanannya. Alasan yang kedua, karena Tuhan masih memberikan waktu kemurahan untuk kita bertobat. Mungkin selama ini kita hidup dalam dosa, masih hidup dalam ketidakbenaran, masih hidup menjauh dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada setiap kita waktu kemurahan, kairos, untuk kita datang kepada Tuhan, bertobat, dan hidup dalam kebenarannya. Dalam Roma 2 ayat yang keempat tertulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi jangan kita sombong, saudara, kalau kita masih hidup sampai saat ini. Kalau kita hidup dalam dosa-dosa dan kita masih diberikan panjang umur, itu artinya Tuhan masih memberikan waktu kemurahan. Jangan berpikir, oh kalau begitu saya terus hidup dalam dosa saja, supaya saya jadi panjang umur. Tidak, saudara. Jangan sia-siakan waktu kemurahan Tuhan, tapi ambil sikap untuk bertobat, agar kita tidak ditebang dan dibuang ke dalam api, agar kita tidak mengalami hukuman kekal dalam kebinasaan yang abadi. Ambil sikap bertobat dan hidup dalam kebenaran, percaya kepada Tuhan Yesus dan setia mengasihinya, agar kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Alasan yang ketiga, karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita memenuhi nasar kita, ataupun visi yang Tuhan berikan bagi kita. Nabi Yunus pernah hampir mati. Ia menyuruh agar orang-orang melemparnya ke laut yang sedang bergelora. Tapi Yunus tidak mati. Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus hidup dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Mengapa Yunus belum mati? Karena Tuhan masih memberinya kesempatan untuk memenuhi nasar yang ia sampaikan, dan juga untuk memenuhi tujuan Tuhan, yaitu visi
panggilan yang Tuhan berikan untuk ia lakukan. Dalam Yunus 2 ayat 9 tertulis perkataan Yunus, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, dan dia melakukan tugas panggilan Tuhan sampai selesai. Ia memenuhi nasarnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu berarti Tuhan masih punya rencana atas kita untuk kita kerjakan. Kalau kita masih hidup dalam dosa-dosa, itu artinya Tuhan masih memberikan waktu kemurahan untuk saudara. Kalau masih ada nasar yang belum kita bayar kepada Tuhan, masih ada hal-hal yang belum kita kerjakan yang merupakan panggilan Tuhan, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan. Selama kita masih hidup di dunia ini, saudara, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersyukurlah untuk waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan jalani itu dengan penuh sukacita, iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Setialah selalu kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan sumber keselamatan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengerti mengapa kami masih diizinkan hidup di dunia ini. Kami sadari Tuhan punya maksud buat setiap kami masing-masing untuk kami lakukan. Tolong kami untuk mengerti akan maksud dan kehendak-Mu, supaya kami kerjakan itu dalam kehidupan kami. Terangi hati kami, Roh Kudus, untuk semakin mengenal akan kehendak-Mu Tuhan, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.